Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa lah. Amma ba'du. Bersama lagi dengan saya Pak Jazuli pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, membahas tentang senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi, kisah keteladanan Nabi Isa alaihi salam. Anak-anakku, tujuan pembelajaran setelah belajar pada materi ini, kalian diharapkan yang pertama mampu memahami dan menceritakan kisah tentang keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, kalian mampu mengambil hikmah dan meneladani kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 622 sebelum Hijriah, atau sebelum tahun Masehi. Dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam disebut juga Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran sebagai bukti kenabiannya. Nabi Isa alaihissalam memiliki mukjizat seperti bisa berbicara sewaktu masih bayi dalam pangkuan ibundanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat, menyembuhkan orang yang terkena lepra, menyembuhkan orang buta atau tunanetra. Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah dan diberi kitab suci Injil. Dalam menyampaikan ajaran tauhid, beliau mendapat penolakan Bani Israel, tetapi tetap gigih menyampaikannya. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam seperti telah dijelaskan sebelumnya di atas, bahwa Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 110. Intinya yaitu, 1. Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi atau masih dalam buayan. 2. Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibunya. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit lepra dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kabar kepada para pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul bernama Ahmad. Nabi dan rasul yang dimaksud Nabi Isa alaihissalam adalah penutup dari seluruh nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad sesungguhnya nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ajarannya akan melengkapi seluruh ajaran nabi dan rasul sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad," atau Nabi Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran surah Shaf ayat ke-6. Berdasarkan kisah Nabi Isa alaihissalam di atas, marilah kita ambil hikmah dan suri tauladan, yaitu yang pertama, kita harus menjaga kehormatan diri, kehormatan orang tua dan keluarga, seperti yang dicontohkan Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, kita harus berani berkata benar. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Rasul. Yang keempat, kita harus meyakini bahwa Nabi Isa diberi wahyu berupa kitab suci Injil. Yang kelima, kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Suci. Yang keenam, kita yakin bahwa orang yang takwa pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Isa alaihissalam yang dikejar-kejar pasukan Romawi untuk disalib, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. Sikap kebiasaan, aku akan selalu menjaga kehormatanku dan keluargaku. Rangkuman, Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul yang termasuk ulul azmi. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa diberi mukjizat sebagai bukti kenabiannya, seperti berbicara sewaktu masih bayi dalam peraduan, memberikan nyawa atau kehidupan pada burung yang terbuat dari tanah liat, menyembuhkan orang yang terkena lepra, menyembuhkan orang tunanetra, dan semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.